Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Tiffany Siti Fathiah dengan nomor induk mahasiswa 120270277 dari jurusan Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan mind map yang telah saya buat dengan tema hubungan mutasi dengan evolusi. Video ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah evolusi. Selamat menonton! Tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari mutasi. Nah, mutasi sendiri merupakan peristiwa perubahan susunan atau jumlah materi genetik pada kromosom atau DNA yang bersifat menurun. Nah, perubahan materi genetik ini dikatakan mutasi jika memenuhi tiga kriteria, di mana satu, adanya perubahan materi genetik, dua, perubahan tersebut dapat atau tidak dapat diperbaiki, dan ketiga, hasil dari perubahan tersebut diwariskan secara genetik pada keturunannya. Di sini ada dua jenis mutasi yang dapat dilihat, di antaranya ada mutasi gen dan mutasi kromosom, di mana mutasi gen ini merupakan mutasi yang disebabkan oleh adanya perubahan materi genetik pada gen yang disebabkan oleh adanya perubahan pada urutan basa nitrogen pada DNA. Nah, tentunya perubahan ini juga akan mempengaruhi perubahan urutan asam amino, yang dimana akan berdampak atau mempengaruhi adanya perubahan pada genotip dan fenotip suatu individu. Selanjutnya ada mutasi kromosom, di mana mutasi kromosom ini merupakan perubahan materi genetik pada kromosom yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur atau jumlah kromosom. Perubahan struktur atau jumlah pada kromosom ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, terdapat faktor delesi, di mana merupakan peristiwa hilangnya sebagian segmen kromosom karena patah. Kedua, ada duplikasi, yaitu peristiwa bertambahnya segmen kromosom sehingga kromosom kelebihan gen. Ketiga, ada inversi, yaitu peristiwa berubahnya urutan letak gen pada kromosom menjadi urutan terbalik. Dan yang terakhir ada translokasi, yaitu peristiwa berpindahnya suatu segmen kromosom atau patahan kromosom ke kromosom lain yang bukan homolognya. Jika dilihat dari dampaknya terhadap individu yang mengalami mutasi, mutasi ini terbagi menjadi tiga. Ada mutasi positif, mutasi negatif, dan mutasi netral. Mari kita beranjak ke mutasi positif, di mana mutasi positif ini merupakan perubahan materi genetik yang menguntungkan bagi individu yang mengalami mutasi ini. Nah, mutasi positif ini seringkali berperan dalam meningkatkan daya tahan hidup, daya reproduksi, serta meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap lingkungannya. Mutasi positif ini biasanya terjadi ketika perubahan urutan DNA ini menghasilkan protein yang lebih fungsional atau lebih menguntungkan, dan perubahan ini juga berperan dalam perbaikan mekanisme seluler serta menguntungkan individu dalam menghadapi perubahan lingkungan, juga dalam menghadapi predator. Contohnya dari mutasi positif ini ada yang namanya semangka tanpa biji, di mana mungkin semangka tanpa biji ini tuh sudah familiar di halayak umum yang merupakan bagian dari GMO. Nah, GMO ini tuh merupakan genetic modified organism, di mana semangka tanpa biji ini merupakan mutasi buatan. Nah, dalam mekanismenya semangka tanpa biji ini tuh jadi si semangkanya diberikan bahan kimia yang bernama kolkisin. Nah, mekanisme kolkisin ini tuh menghambat kerja mikrotubulus sehingga pada fase anafase tidak terjadi pemisahan kromatid, yang hal ini tuh bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan buah tanpa biji. Nah, jika dilihat dari segi daya jualnya, buah tanpa biji ini tuh diklaim memiliki daya jual yang lebih tinggi daripada buah-buahan yang lainnya. Lalu di sini ada mutasi negatif, di mana mutasi negatif ini tuh berbanding terbalik dengan mutasi positif, di mana mutasi negatif sendiri merupakan perubahan materi genetik yang
berdampak buruk terhadap individu yang mengalaminya, di mana mutasi negatif ini dapat menyebabkan gangguan fungsional pada gen atau protein, dapat memaparkan penyakit terhadap individu yang mengalaminya, dan dapat menurunkan daya tahan hidup serta daya reproduksi daripada individu yang mengalami mutasi negatif. Dalam mekanismenya, mutasi negatif ini terjadi melalui penggantian, penghapusan, maupun penambahan pada urutan basa DNA sehingga menghasilkan protein yang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan rusak. Mutasi negatif ini juga dapat menonaktifkan gen esensial yang akan menghasilkan protein yang sangat berperan penting. Di sini ada salah satu contoh dari mutasi negatif di mana terdapat kelainan genetik yang terjadi pada manusia yang bernama fibrosis kistik. Nah, fibrosis kistik ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh adanya mutasi gen pada gen CFTR. Nah, gen CFTR ini merupakan gen cystic fibrosis conductance transmembran regulator glikoprotein, di mana penyakit ini ditandai dengan adanya gangguan pada pergerakan garam dan air pada sel sehingga menghasilkan lendir. Nah, lendir ini tuh merupakan lendir yang kental dan lengket pada paru-paru, pankreas, hati, usus, serta alat kelamin pada manusia. Selanjutnya ada mutasi netral, di mana mutasi netral ini merupakan perubahan materi genetik yang tidak memberikan pengaruh terhadap individu yang mengalaminya, dalam artian tidak memberikan keuntungan maupun kerugian. Dalam arti lain, mutasi netral ini merupakan mutasi dalam genom yang tidak memiliki efek. Pada mekanismenya, mutasi netral ini seringkali terjadi pada bagian DNA yang memang tidak mengkode protein atau seperti DNA yang berada pada wilayah non-coding, atau perubahan terjadi pada basa yang tidak mengubah asam amino sehingga asam amino yang dihasilkan tetap sama atau juga disebut mutasi sinonim. Contohnya, pada gen hemoglobin terdapat kodon GAA yang berubah menjadi GAG. Jika mutasi mengubah urutan GAA menjadi GAG, maka asam amino yang dihasilkan tetaplah asam amino glutamat. Pada asam amino lisin, di mana terdapat kodon TTSC dan kodon TTT, ketika ditranskrip menjadi mRNA, kodon tersebut berubah menjadi AAG dan AAA, di mana pada level protein, jika diterjemahkan kedua kodon tersebut berupa asam amino yang lisin. Jadi keduanya memiliki kodon ketiga yang berbeda, namun jika terjemahkan kedua kodon tersebut diterjemahkan menjadi asam amino lisin. Dari materi mutasi yang sudah dipaparkan tadi, tentunya dapat disimpulkan bahwa mutasi tentunya memiliki hubungan dengan evolusi, di mana mutasi sendiri kan merupakan perubahan gen dan kromosom, yang perubahan tersebut dapat menimbulkan perubahan-perubahan sifat dari tingkatan sel hingga tingkatan organisme. Nah, perubahan-perubahan ini dapat menyebabkan terjadinya variasi-variasi sifat serta menimbulkan keanekaragaman pada organisme. Nah, tingkat keanekaragaman organisme ini akan terus meningkat akibat mutasi dan dapat mengakibatkan terbentuknya spesies-spesies baru dengan sifat-sifat yang berbeda juga. Yang tentunya sifat-sifat ini akan berbeda dari nenek moyangnya, sehingga nanti seiring berjalannya waktu dari tingkatan satu dengan tingkatan lainnya akan tercipta spesies yang berbeda dikarenakan adanya evolusi dan mutasi. Baik, cukup sekian pemaparan mind map yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga mind map ini dapat memberikan pengetahuan kepada penonton. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.